Ya, selamat pagi. Saya sangat senang betul lihat tulisan ini back on track. Jadi kembali ke jalur yang benar. Jadi hari ini yang bertobat itu bukan cuma Bank DKI tapi juga Pasar Jaya. Ya. Pasar Jaya sekarang berfungsi mengontrol harga barang dagangan. Kami tidak ingin masyarakat DKI membeli barang dengan harga yang tidak masuk akal. Lalu kami juga tidak mau para pedagang itu terusir karena Pasar Jaya kerjasama swasta, lalu disuruh bayar 20 tahun di muka. Ini nggak ada lagi sejarahnya Pasar Jaya seperti itu. Semua gedung pasar apapun kita bangun sendiri. Ini untuk supaya orang punya tempat dagang. Dan saya sudah ingatkan wali kota termasuk Satpol PP, saya tidak mau Anda main usir PKL atau main usir UMKM. Selama dia tidak menutup saluran air, selama tidak menutup jalanan, tidak mengganggu, maka itu dibiarkan dulu. Ini mesti ingat ya nih. UMKM juga sudah saya ingatkan. Saya tidak mau lagi Anda nggak jelas visi misinya apa. Kalau ketemu orang menjual gerobak, jual makanan, itu diganti dengan gerobak yang aluminium supaya sehat. Dan dia harus ditandain makanannya tidak boleh mengandung bahan kimia yang berbahaya. Nah tentu saja kredit seperti ini, terima kasih Bank DKI dan vendor yang sudah masukkan. Ini yang saya harapkan. Nanti dengan sistem penagihan perorangan seperti ini, kita akan kuasai seluruh jalanan di Jakarta, membantu para PKL dengan modal. Saya yakin banyak sekali ibu-ibu kalau turisnya banyak, orangnya banyak, mau dagang itu dia mampu bikin nasi uduk macam-macam. Mungkin dia hanya butuh modal 1 juta sehari, mungkin 2 juta nanti. Kita bisa kasih kredit mereka 1 juta per hari. Langsung hari itu kembalikan. Nah lokasinya harus kita perbanyak. Kita udah uji coba di Lenggang Jakarta dengan swasta yang mengatur. Karena kita memang pejabat kita ini lebih banyak payahnya. Nah sekarang udah mulai banyak ketemu pejabat yang baik. Kami akan membangun banyak pusat-pusat dagang untuk PKL. Kita akan segera bangun di Kota Tua. Nanti mudah-mudahan November bisa kelihatan. Kota Tua itu udah kelas dunia. Tempat air, sungai, tamannya, tapi dia punya PKL yang juara. Yang hanya kita potong berapa? 4.000 sehari kira-kira. Kami akan ngurus WC, kebersihan segala macam. Dan di situ kita mau kasih pinjaman modal lagi. Tapi kalau yang nakal, yang jual atau sewakan ke orang lain, pasti saya usir. Saya nggak peduli Bapak Ibu mau ngomong apa, saya pasti usir. Selama menjual, sama seperti rumah susun, pasti kami usir. Jadi sekarang pasar kita dengan yang kami bangun, terus dengan rumah susun, harusnya ini menjadi target orang diberikan modal kerja. Saya berharap 1 triliun segera bisa disalurkan untuk program ini. Sekarang baru turun 300 miliar. Tapi tentu bukan seperti zaman dulu, semua dikasih, gak bisa. Banyak pedagang pasar yang ngajukan kami tolak. Kenapa kami tolak? Dari cicilan bayar pasar saja gak jelas. PKL bayar 4.000 sehari saja tidak jelas. Bagaimana dikasih kredit 10 juta? 4.000 aja gak mau bayar, 10 juta terbang itu uang. Gak bisa. Kita bukan bagi-bagi uang. Gak ada cerita bagi-bagi uang. Yang ada untuk usaha. Tapi kalau yang mau dagang beneran akan kami bantu. Nah ini yang kita harapkan di DKI. Saya juga sudah minta bantuan kemarin merancang. Itu dari Australia. Saya katakan Australia sama Jakarta beda. Waktu dia merancang stasiun bus, halte bus, saya katakan Australia beda dengan kami. Kami Jakarta ingin halte bus itu di atasnya ada lantai, 2 lantai untuk PKL dagang.
Jadi nanti semua halte bus, orang mau masuk ke halte bus lewat tangga, itu harus masuk ke pedagang dulu. Dan jembatan penyeberangan orang, yang kita suka namakan JPO, saya katakan terus jadi JPM, jembatan penyeberangan multifungsi, supaya para PKL bisa jualan di jembatan penyeberangan yang lebar. Kenapa? Karena ini adalah hakikat dasarnya PKL. PKL itu, Bapak Ibu mungkin suka nonton TV ya, ada iklan suami istri pakai selimut, istrinya ngidam, bilang pengen bakso, bakso jatuh, ingat gak itu? Nah itulah PKL. Jadi PKL mau mendekatkan diri ke tempat orang yang ramai. Baik, kami akan membangun baik aman. Monas akan saya bangun lagi samping stasiun Gambir untuk PKL. Cukup bayar 4.000 saja supaya harga yang di luar jalan sama di dalam sama. Dan kami malahan segera membangun di Monas itu WC, toilet semua seperti dalam mall, pakai AC, pakai penjaga di dalam. Supaya apa? Bapak Ibu tanya, supaya apa? Supaya orang yang menengah ke atas bisa betah, ibu-ibu semua bisa betah lama di taman. Kalau ibu-ibu kalau saya suruh lihat, kenapa? Minum? Enggak, payah kalau mau ke toilet. Jadi gara-gara nahan tidak minum, banyak kena sakit ginjal. Tapi kalau minum banyak, WC-nya jorok susah. Ada juga ibu-ibu masuk ke WC suka bawa pulang tisunya, repot juga kita. Heran juga saya, makanya saya bilang WC-nya masih ada yang nungguin. Kalau dia tunggu di dalam, pasti WC-nya dia kasih wangi, kalau enggak dia nggak tahan kerja di dalam. Tapi kalau dia kerja di dalam keringatan, nanti bau apa? Bau ketek, pusing juga kita masuk. Ya sudah, WC-nya harus pakai AC. Ini standar. Dan kita juga mau standar WC-nya untuk yang pakai kursi roda, termasuk yang untuk penuntun yang buta, yang tunanetra. Nah kita akan sekarang lakukan, dan saya harap Bapak Ibu sampaikan kepada seluruh pedagang teman-temannya. Saya menilai Bapak Ibu itu gampang. Berapa uang Bapak Ibu masuk ke rekening Bank DKI? Kenapa kami mendorong orang untuk transaksi tidak pakai tunai? Supaya kami bisa lihat Bapak Ibu dagangnya itu berapa sih uang yang Bapak Ibu dapat. Dari situ kami bisa menilai mau kasih kredit berapa. 10 juta, ternyata ini udah kerasnya gede ini. Mungkin dia punya anak menantu gitu ya, ipar, besan, mertua yang juga dibukain usaha. Kalau dia mau bukain usaha tempat lain, dia punya dagang, dia tahu sumber, dia butuh modal. Kalau Bapak Ibu punya uang di depan, bisa nggak panjang dulu beli buah, beli apa, sayur lebih murah? Bisa pesan dulu. Yang pemasok yang baik-baik, Bapak Ibu titipkan uang dulu. Tolong ya, sayur yang baik, yang segar, buah yang baik, atau dagangan barang yang baik, kasih ke saya, ini uangnya. Dari mana tahu dia jujur? Bapak Ibu hubungannya sudah belasan tahun. Bapak Ibu sudah kenal pemasok mana yang nakal, mana yang tidak. Kalau kami susah. Nah nanti kalau pemasok yang dapat uang juga, dia mungkin akan bilang sama petaninya. Dia juga tahu petani mana yang jujur, yang baik. Ini ya uang saya titipin buat kamu beli pupuk, buat tanam. Udah panen kasih ke saya. Jadi inilah rantai yang saya harapkan terjadi di kita. Dari mana mulainya? Di pasar kami. Pedagang pasar yang nakal bagaimana? Gampang saya. Usir aja pasar DKI kok. Ngantri yang mau dagang. Makanya saya ingatin Pak Lutfi, ke depan itu ada perda yang mau kita bikin. Tidak boleh lagi satu orang miliki lebih dari satu kios di pasar. Satu kartu keluarga. Ya kalau anak Bapak Ibu silakan. Tapi harus dagang di dalam. Karena pasar yang kami bangun untuk membantu orang berdagang. Bukan sewa dari pemerintah, subsidi, Bapak Ibu nyewakan keluar lebih mahal. Gak bisa. Ini adalah inkubator
menolong pengusaha yang ingin usaha. Kecuali ada toko yang membutuhkan 2 unit. Ada berapa toko butuh 2 unit? Ada alasan simpan barang macam-macam, itu boleh. Tapi tetap satu nama. Sehingga dia tidak menjualkan. Terus kalau yang ada yang jadikan gudang, bagaimana pasar? Sedangkan itu kita pengen dibuka. Sita saja. Saya tidak pernah sungkan untuk menegakkan aturan. Jadi itu prinsip saya dari dulu. Ini untuk kepentingan orang banyak. Jadi kalau Bapak Ibu lakukan, kami akan sita. Nah kalau dagang dengan baik, pasti kredit kami berikan terus. Misal contoh saya sudah minta sama Pak Irwandi, tidak boleh impor dari negara manapun gerobak-gerobak. Mungkin Tiongkok bisa langsung bawa 1 juta gerobak, dia bisa kirim. Nggak bisa. Ini gerobak-gerobak harus buatan sendiri. Kita jamin beli dengan e-katalog LKPP, lalu kita bantu para pedagang. Bank DKI bisa kasih kredit juga kepada bengkel-bengkel gerobak ini. Jadi ini yang saya harapkan, Bapak dapat uang cepat, Bapak bisa beli lebih murah daripada supplier, bayarnya lebih lancar, si pemasok bisa bayar lagi ke pemasok, ke petani, sehingga uang ini akan dengan baik. Jadi sekali lagi saya harap Bapak Ibu sampaikan, tolong jangan dagang tutupin jalan, jangan buang sampah, apalagi nutupin saluran air, pasti kami bongkar. Lalu Bapak Ibu bilang, kami mau dagang di mana? Oh gampang, saya ada solusinya. Cari saja rumah siapa, tanah siapa di sekitar situ yang mau dijual. Kami akan beli tanah dan rumah dekat Bapak Ibu dagang untuk kami bongkar. Kami akan buat parkiran kalau memungkinkan, supaya orang parkir motor di situ. Kenapa? Karena bus kami tahun ini kita lagi beli bus banyak, bahkan Metro Mini itu kita akan ganti dengan bus kayak bus wisata, kursinya duduk di depan pakai sofa, pakai empuk ini. Kita akan ganti seperti itu. Hanya bayar 3,5, tadi pulang pergi 7.000, bebas naik bus setiap hari di Jakarta. Malah kalau yang gaji Bapak Ibu buka di Bank DKI, tidak perlu bayar naik bus seluruh Jakarta. Ini kita bikin nih. Nah, artinya apa? Nanti orang kan banyak parkirkan motornya, rugi isi bensin. Karena ada oli, ada ban, ada rem, rugi dia. Dia pasti akan cari banyak parkiran motor untuk naik bus. Busnya akan jalan terus dan dia bisa cek di handphone, bus ini datang jam berapa. Sekarang bus sekolah pun sudah kita layani dengan handphone, datang jam berapa. Artinya apa? Para pedagang kalau banyak orang parkir motor bisa jualan lagi. Nah jadi ini kita ciptakan saling berhubungan. Nah kami akan terus. Misalnya tanahnya besar, di atas 5.000 meter. Oh jangan khawatir, kami akan bangun rumah susun di atasnya. Kami akan bangun minimal 23 lantai sekarang. 23 sampai 24 lantai. Tahun ini kami Pemda akan membangun 57 tower 16 lantai dan 35 blok 6 lantai. Itu sama dengan 188 unit apartemen, karena sekelas apartemen ukuran 36 meter persegi. Makanya tadi semua tinggal di sungai-sungai pinggiran pasti saya akan dorong. Dan nanti Bapak Ibu bisa dagang di bawah. Sama kayak pasar, ini 14 hektar. Saya tidak mau ada perubahan lagi, bongkar gitu saja, tidak mau. Saya ingin bawahnya pasar, atasnya adalah tempat tinggal. Jadi nggak beda dengan Gandaria City, tapi ini pasar basah. Kalau itu mall, kita pasar basah. Di Muara Baru, saya akan bangun 10 hektar, kita akan reklamasi. Kita akan bangun seperti Green Bay, tapi bawahnya gudang ikan, 2 lantainya untuk PKL, jualan, langsung lihat pantai, hadap-hadapan sama orang Pantai Mutiara. Dan kita akan bangun belasan tower, 23-24 lantai. Ini semua mendorong sehingga orang-orang Jakarta bisa merasakan rumah yang murah. Bayar berapa? 15.000 per hari.
Udah nggak usah bayar lagi, kami yang tanggung. Anda punya apartemen pun lebih mahal. Dan tiap target kami 1.250 penghuni di rusun, nanti sampai seluruh masyarakat, kami sediakan 1 dokter, 1 perawat, 1 bidan. Ini sudah mulai jalan sekarang di rusun-rusun, posisi masih 5.000. Jadi sekarang udah posisi 5.000 orang tinggal di rusun, pasti ada 1 dokter, 1 perawat, 1 bidan yang mengurus. Jadi Bapak Ibu gak usah heran. Lalu ada bus sekolah anak menjemput. Bus sekolah yang sangat bagus, AC sangat dingin, tidak bayar untuk menjemput. Sehingga Bapak Ibu gak usah pusing ngantarin anak sekolah. Bikin macet, ngantarin 1 keluarga, 1 anak, 1 mobil. Macet di mana-mana. Lebih baik saya yang jemput deh. Kamu hemat tapi jangan bikin macet Jakarta. Pusing saya. Diomelin orang melulu saya. Orang macet marahnya ke saya. Jadi Pak marah ke saya, mendingan saya angkutin anak kamu. Pasang CCTV kamu lihatin anak kamu sampai di mana. Ya sekali lagi, saya hanya bisa berdoa Bapak Ibu yang mendapat bantuan pinjaman ini, Bapak Ibu bisa tambah berhasil. Dan anak, cucu, menantunya juga bisa berhasil. Jadi dagangnya makin besar, kami akan terus sediakan fasilitas, dan mudah-mudahan pinjamannya pun yang dibutuhkan tambah besar. Bapak Ibu bisa sampai minjam 500 juta, karena memang bisnisnya tambah besar. Kalau sampai kepada teman-temannya, saya cuma butuh 1, jujur, jangan jual pasar kami. Ya, kalau tidak jujur, saya tidak peduli Anda siapa. Itu aja hobinya gitu. Jadi kalau Anda jujur, saya yakin pasti bisa sampai 500 juta. Terima kasih, semoga sukses semua.